Halo semua, semoga masih semangat dalam aktivitasnya dan tentu saja dalam mengatur keuangan. Di video kali ini, aku akan berbagi informasi tentang sinking funds. Mumpung gairah menabungku lagi tinggi-tingginya nih, dan kesempatan untuk menabung itu sangat besar, jadi aku putuskan untuk membuat ini. Mengatur keuangan pada dasarnya bukan hanya dilakukan oleh perempuan, tetapi laki-laki juga wajib bisa mengatur keuangannya dengan baik. Ada banyak cara untuk mengelola keuangan. Bagaimana cara memisahkan uang untuk semua kebutuhan, bagaimana cara menabung, hingga cara berinvestasi. Namun, tetap saja hal-hal yang tidak terduga sering terjadi. Misalnya nih, tiba-tiba mesin cuci rusak, atau atap rumah yang bocor, atau kedatangan saudara yang menginap di rumah kita. Ketika kita tidak menyediakan anggaran khusus untuk hal-hal tidak terduga tersebut, maka kita membutuhkan yang namanya dana cadangan, dana antisipasi, atau kita sebut dengan sinking funds. Jadi, secara sederhana, sinking funds yang aku buat ini merupakan dana khusus yang aku sisihkan untuk keperluan mendadak atau keperluan masa depan. Sinking funds yang aku gunakan di sini mendanai semua kebutuhan dalam bentuk apapun. Aku membuat sinking fund dengan tujuan supaya aku nggak mengambil atau mengurangi dana darurat dari tabungan utama. Seperti yang pernah aku sampaikan di video sebelumnya, aku punya tabungan utama dan beberapa challenge tabungan lainnya, seperti challenge tabungan bulanan dan tahunan. Banyak cara dalam menabung, dan banyak cara juga untuk membuka peluang untuk menabung tersebut. Yang penting disesuaikan dengan kemampuan dan konsistensi kita dalam melakukannya. Sebenarnya, banyak hal yang bisa membantu kita untuk mewujudkan impian-impian besar kita dari sinking funds ini. Misalnya, ketika kita ingin membeli mobil baru secara tunai dan agar tidak menanggung cicilannya setiap bulan, maka kita tinggal mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit, lalu digunakan untuk membeli mobil baru setelah jumlahnya mencukupi. Jadi, kita tinggal membuat target besaran yang ingin kita capai, kemudian deadline-nya kapan, sehingga kita tidak mengambil dana utama kita. Menurut aku, dengan kita membuat sinking funds ini, tentu saja kita bisa melakukan hal yang sifatnya bersenang-senang tanpa merasa bersalah. Jadi saat kita ingin bersenang-senang, membeli barang mewah atau pergi liburan, kita tentu saja tidak menggunakan uang tabungan utama. Jika kita menggunakan uang tabungan utama untuk kegiatan bersenang-senang ini, jelas kita akan merasa bersalah. Karena kita punya kepentingan yang lebih mendesak lagi dibandingkan hanya untuk bersenang-senang dari tabungan utama ini. Jadi paling tidak kita menyisihkan ruang untuk kita bersenang-senang, tetapi tidak perlu mengusik kebutuhan lain yang lebih penting dari tabungan utama tersebut. Oke, langkah-langkah yang aku lakukan untuk membuat sinking funds ini sebelum ke trackernya. Jadi aku buat dulu rekening khusus. Jadi aku sudah punya beberapa rekening khusus untuk menyimpan sinking funds yang nilainya itu lebih besar, yang targetnya itu lebih besar. Ya di atas 5 juta seperti itu. Kemudian aku membuat daftar keinginan dulu. Jadi daftar keinginanku ada berapa, terus dari situ aku akan membuat rekening, atau kalau misalnya jumlahnya lebih kecil, aku membuat pocket khusus untuk menyimpannya. Kemudian di sini aku menentukan tanggal atau target setorannya per berapa minggu. Bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu, atau 1 bulan sekali, tergantung dari kondisi keuangan kita. Di sini aku menggunakan setoran per 2 minggu, karena untuk PNS sendiri, ASN, itu gaji tunjangan itu kan nggak didapatkan per awal bulan, tetapi untuk tunjangan-tunjangan lain itu bisa didapatkan bisa minggu kedua, bisa minggu ketiga. Jadi di sini aku menyetornya itu per 2 minggu. Kemudian aku akan menentukan tanggal target atau deadline-nya. Deadline-nya sampai kapan seperti itu untuk mencapai goal yang diinginkan. Untuk format pembuatan sinking funds trackernya sendiri, ini tergantung masing-masing individunya ya. Kalau kalian lebih senang menggunakan format Excel, silahkan. Menggunakan aplikasi juga silahkan. Tapi kalau aku menggunakan buku tulis, karena aku suka menulis.
Terus format aku seperti ini, mungkin kalian bisa buat dalam bentuk lain, tergantung kreativitas intinya. Di sini aku membuat beberapa kotak tergantung dari targetnya. Kalau misalnya untuk yang pertama ini aku ada target yang 4 juta sama 10 juta, itu tentu saja berbeda untuk format setorannya. Kotak-kotak di sini tujuannya adalah untuk menyetor. Jadi kalau misalnya aku targetkan untuk 10 kali setoran, maka kotaknya ada 10. Kemudian kalau yang lebih besar kayak 10 juta itu kotaknya ada 25. Untuk memudahkan perhitungan setoran per setorannya, jadi aku buat 10 juta dibagi 25 seperti itu. Jadi setoran per 2 minggunya adalah 400.000. Jadi intinya tergantung dari seberapa besar kebutuhan atau target yang kalian inginkan dari masing-masing peruntukannya. Untuk menentukan jumlah setoran per peruntukan yang kalian buat, itu tinggal membagi dari target atau goal dari masing-masing peruntukan. Misalnya di sini aku ada 5 juta misalnya. 5 juta terus ada 25 kali setoran. Jadi 5 juta dibagi 25, jadi per setorannya per bulan per 2 minggunya itu atau per periode tergantung kalian, itu bayarnya sekitar 200.000 yang harus dibayarkan. Oke, langsung aja. Di sini aku memiliki 5 daftar keinginan. Yang pertama itu untuk furnitur, kedua untuk mama aku, ketiga untuk emergency, keempat membeli printer, dan yang terakhir itu untuk vacation atau liburan. Nah, untuk furnitur sendiri aku targetkan 5 juta, deadline-nya itu Oktober 2021. Jadi ada 25 kali setoran, per setorannya Rp200.000. Kemudian untuk mama aku targetkan 2,4 juta, deadline-nya Juni 2021. Jadi di sini aku ingin memberikan sesuatu yang beliau inginkan pada dasarnya. Yang ketiga itu adalah untuk emergency. Jadi aku targetkan ini sekitar 4 juta dengan deadline Agustus 2021. Tujuan emergency ini adalah untuk hal-hal yang tidak terduga atau bisa juga untuk tabungan kesehatan. Dan yang keempat, di sini aku punya keinginan untuk membeli printer. Jadi printer ini aku targetkan 2,7 juta dengan deadline Juli 2021 dengan 18 kali setoran. Jadi masing-masing setorannya itu aku harus membayarkan sekitar Rp150.000. Kemudian yang terakhir ini ada vacation atau liburan. Ini yang paling besar 10 juta karena aku pengen jalan-jalan ke luar negeri, Asia Tenggara aja yang dekat-dekat. Kemudian di sini deadline-nya Oktober 2021. Jadi ada 25 kali setoran. Per setorannya aku bayarkan 400.000. Jadi 10 juta dibagi 25 kali setoran seperti itu. Di bagian paling bawah dari kotak-kotak ini aku tuliskan daftar keinginan. Di situ ada mulai dari furnitur sampai dengan vacation, tergantung dari jumlah kotaknya atau jumlah setorannya. Kalau semakin banyak berarti dia semakin besar targetnya. Sekali lagi, ini adalah contoh dari aku. Jadi kalau kalian punya daftar keinginan yang berbeda, silahkan, dan teknisnya bisa kalian coba dari yang aku buat ini. Untuk dekorasinya sendiri tergantung kreativitas kalian. Jadi aku mengakui kalau aku ini sebenarnya masih belum begitu kreatif. Jadi mungkin jiwa seninya masih belum muncul kali ya. Jadi kalau kalian punya daya kreativitas yang berbeda, mungkin bisa dibuat yang lebih bagus lagi dari punya aku ini. Aku pernah membaca suatu paragraf tentang pemborosan. Jadi pemborosan itu adalah salah satu bencana besar dalam perencanaan keuangan. Dan ini sering terjadi saat kita tidak bisa mengendalikan nafsu dalam mengeluarkan uang. Jadi akibatnya kita sampai harus mengambil uang simpanan atau dana darurat. Jika kita memiliki sinking fund, menurut aku kita bisa boros sesuka hati tanpa merasa bersalah. Jadi selama uang yang digunakan untuk pemborosan adalah uang sinking fund.
dan keuangan kita akan tetap aman. Nah, ini adalah sinking fund trackers yang sudah aku buat, jadi tinggal eksekusi aja. Jadi aku sudah punya beberapa daftar keinginan, di sini ada 5 dengan goal yang masing-masing sudah aku tulis. Furnitur targetnya 5 juta, ada 25 storan, sama dengan untuk vacation ada 25 kali storan juga, targetnya 10 juta. Jadi per storannya itu 400.000. Jadi aku ambil per 2 minggu ya. Kemudian untuk mama ini ada 150.000 per setorannya, targetnya 2,4 juta. Emergency targetnya 4 juta 200.000. Begitu seterusnya. Jadi rumusnya sudah aku jelaskan sebelumnya ya. Untuk vacation, karena jumlahnya lumayan besar, jadi aku harus menyisihkan 400 kan per setorannya. Jadi di sini aku menggunakan rekening khusus untuk menyimpannya, yaitu di Bank BRI Syariah. Jadi aku tinggal mentransfer dari rekening BCA melalui cara seperti ini. By the way, aku membuka rekening tabungan-tabungan yang lain ya untuk bisnis dan lain sebagainya. Menurut aku menyimpan di bank itu lebih aman, lebih terjamin, tetapi sekali lagi kita melihat biaya administrasinya. Jadi kalau misalnya biaya administrasinya besar ya mending kita simpan di tempat lain, di rumah aja. Karena kalau kita simpannya sejumlah kecil, maka ya akan habis dipotong biaya administrasi doang. Kemudian kalau sudah di store, aku tinggal memberikan tanda. Jadi biasanya aku arsir dengan pensil warna dan kutulis setoran ke 1. Kemudian untuk 4 peruntukan yang lain, di sini aku menyisihkan dari uang emergensi per bulan aku yang kemarin. Mungkin kalian kalau sudah nonton budget Oktober itu bisa tahu berapa nilainya. Di sini aku ambil sekitar 160, tapi 20.000-nya aku sisihkan untuk tabungan 20 ribuanku ya. Kemudian dari sini aku membagi ke dalam 4 peruntukan tersebut. Untuk 4 peruntukan yang lain aku simpannya di dompet ini ya. Karena masih banyak ruang kosong. Oh ya, di bagian akhir ini aku simpan untuk bil-bil. Jadi di sini aku langsung menuliskan di beberapa spot kosong dengan sinking fund 1, 2, sampai ke 5. Tapi karena ke 5 ini sudah aku bayarkan, jadi nggak perlu aku simpan. Kemudian, ya jadi aku tinggal menyimpan di sini aja ya. Dan kalau kita komitmen jangan sampai ini keambil. Intinya jangan sampai keambil, jangan sampai tercampur dengan uang belanja. Kemudian untuk yang besar-besar targetnya aku kasih 50.000, kemudian untuk yang lain 20.000 aku sisihkannya. Nah, di sini untuk furnitur aku ambil 50.000 dan untuk emergency juga aku taruh 50.000. Kemudian untuk yang sinking funds atau peruntukan yang kedua dan keempat aku simpan 20.000 aja. Oh ya, untuk setoran ini targetnya kan per 2 minggu ya. Jadi kalau misalnya belum sampai 2 minggu, kita bisa mengumpulkan uangnya dulu sampai tercapai target, baru bisa ditulis di sini per setorannya. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan aku store 50.000 untuk furnitur, jadi aku tulis dulu pakai pensil 50.000. Nanti kalau misalnya nambah, baru aku tambahkan sampai akhirnya terkumpul 200.000, baru boleh diarsir. Jadi untuk setoran dari masing-masing daftar keinginan ini kita bisa lakukan sesuai dengan tambahan penghasilan atau sisa dana kita. Jadi kalau misalnya aku kalau dapat tambahan penghasilan, aku akan memprioritaskan untuk 5 keinginan ini, 5 daftar keinginan ini daripada daftar keinginan yang lain. Jadi aku prioritaskan ke sini sebelum ke yang lain ya. Jika kapasitas keuangan kita itu tidak mencukupi untuk memenuhi beberapa daftar keinginan, maka kita bisa memangkas daftar keinginan itu menjadi beberapa sehingga kita bisa menunda dulu kebutuhan-kebutuhan yang belum terlalu penting. Jadi kita di sini bisa berhemat dan membuat prioritas kebutuhan sehingga dapat membelanjakan uang dengan tepat sesuai kebutuhan.
Sampai di sini video aku tentang sinking funds ini. Semoga bermanfaat, semoga keuangan kita itu selalu baik, bahkan menjadi lebih baik. Thanks for watching, see you next video.